warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Kebahagiaan dan kesengsaraan. Sesungguhnya yang berbahagia di dunia ini hanya satu golongan. Hanya satu golongan saja, yaitu para waliullah. Selain para waliullah, itu semuanya itu sengsara atau menderita. Yang kaya menderita, yang miskin apalagi lebih menderita, yang sehat menderita, yang sakit juga lebih menderita lagi. Jadi nggak ada yang nggak menderita, tidak ada yang tidak sengsara. Yang tidak sengsara itu hanya yang disebut golongan para wali-wali Allah. Yang bukan ngaku wali loh, tapi memang wali Allah. Nah, apakah penderitaan itu atau kesengsaraan itu? Penderitaan dan kesengsaraan terbagi dua, yaitu senang dan susah. Senang juga sengsara, menderita. Susah juga, apalagi lebih menderita. Jadi kita bahas saja susah atau senang. Susah atau senang adalah penderitaan, kesengsaraan. Kita dapat uang banyak, rezeki nomplok, jadi orang kaya, ya kan? Jadi dapat istri cantik, dapat macam-macam lah kesenangan dunia ini. Ya. Mataul hayatid dunia, kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini bagian dari kesengsaraan, bagian dari penderitaan, apalagi kesusahan. Lebih lagi, lebih parah lagi. Yang senang aja masih menderita. Kapan dia menderita orang senang itu? Kapan dia menderita? Semua orang yang senang di dunia ini tetap menderita selama mereka mengatakan saya, aku. Ya aku ya saya ya aku. Bilang saya serba saya, siapa saya itu bilang atas egonya. Ego itu maksudnya apa? Ego apa ya? Keakuan. Bahasa Arabnya ananiyah. Saya, aku. Siapa aku? Ya aku saya. Orang yang bilang aku, saya untuk dirinya sendiri, pribadinya sendiri, itulah orang yang sengsara. Ya, orang yang sengsara adalah al-ana, saya. Makanya doanya bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebenarnya. A'udzubillahi minal ana. Aku berlindung kepada aku daripada aku. Ya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah daripada aku. Aku namaku Khawafun Ma'bad. Panggil saja Pak Ma'bad misalnya. Maka aku ini si Ma'bad, ya. Ini kalau bilang saya Ma'bad itu sengsara. Si Ma'bad dapat uang banyak, sengsara, ya. Tapi dia senang. Si Ma'bad gak punya uang, sengsara, tapi susah. Si Ma'bad sakit, ya sengsara, ya susah. Si Ma'bad ini sehat walafiat, sengsara, menderita, tapi senang karena dia sehat. Kenapa? Dia selama dia masih aku pribadinya, selama itu dia masih sengsara dan menderita walaupun dia penuh kesenangan dunia. Terus gimana supaya bahagia? Supaya sehilang kesengsaraan itu, dia harus menyadari bahwa akunya pribadi itu tidak ada wujudnya. Itu caranya. Harus yakini aku pribadi tidak ada wujudnya, nggak ada orangnya. Terus yang ada apa? Yang adalah aku bersama. Jadi ada aku pribadi, ada aku bersama. Gunakanlah aku bersama. Lihat orang kaya itu aku juga. Lihat orang miskin itu aku juga. Lihat ustadz itu aku juga. Lihat kiai ulama itu aku juga. Nah, kalau sudah begini, orang bahagia.
Makasih loh. Lihat orang kafir, aku juga. Lihat orang beriman, aku juga. Lihat siapa lagi? Lihat orang munafik, aku juga. Lihat maling, aku juga. Lihat orang sedekah, aku juga kok. Ya aku bisa jadi maling juga seperti dia. Aku nggak boleh sombong sama si maling itu. Dia jadi maling itu mungkin kepepet, nggak punya uang, akhirnya jadi maling. Si koruptor itu aku juga, ya. Mungkin dia koruptor itu terlalu serakah. Kalau saya serakah, jadi koruptor juga. Karena si koruptor itu aku juga. Pak Presiden Jokowi itu aku juga. Habib Rizik Syihab itu aku juga. Ya kan? Kamu follow siapa? Habib Rizik Syihab atau Pak Pak ini? Pak Jokowi atau Habib Rizik Syihab? Kalau secara syariat saya ikut oposisi, ikut Habib Rizik Syihab. Ya, tetapi secara apa namanya aku juga. Datuk Sahrul Muning bilang begini. Datuk Sahrul Muning itu waliullah Banjarmasin. Wayang artinya si bayang-bayang. Antara kadap lawan sitarang, semua majas harus dipandang. Yang berlakon hanya seorang. Jadi yang berlakon perbuatan Pak Jokowi juga perbuatan Allah seorang. Perbuatan Pak Habib Rizik Syihab, juga aku juga. Maka seperti saya melihat dua wayang yang sedang berseteru. Ya, ada wayang yang namanya Pak Jokowi, ada wayang yang namanya Bapak Habib Rizik Syihab. Pelakunya aku juga. Karena itu aku hanya nonton perdebatan mereka. Ya kan? Perdebatan antara oposisi, rakyat biasa yang sering masuk penjara, Bapak Habib Rizik Syihab, dengan sang penguasa yang namanya Bapak Jokowi, jadi Presiden NKRI. Kenapa jadi begitu? Ya posisi mereka masing-masing. Tinggal saya sadari secara syariat mana yang lebih saya ikuti, Habib Rizik Syihab atau Pak Jokowi. Secara syariat saya dukung FPI, Front Pembela Islam, karena dia lebih kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Sementara Pak Jokowi banyak berbuat kemungkaran. Kenapa? Karena menzolimi rakyatnya misalnya. Maka itu mungkar, maka dikritik oleh Rocky Gerung. Nah Rocky Gerung juga wayang Allah juga. Saya pro Pak Rocky Gerung yang kritik nyatakan Pak Jokowi itu dungu. Nah ini kan politik gitu. Pak Jokowi itu dibilang presiden dungu, kata Rocky Gerung. Ya dungu juga, tapi Gerung juga, aku juga dungu juga. Kenapa? Enggak pikir dengan pikiran yang benar. Apa pikiran benar? Pikiran benar, semua kejadian itu bukan kenyataan apa-apa, hanya permainan dunia. Wa mal hayatad dunia illa laibu walahun. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Maka saya lihat peristiwa itu sebagai penonton saja, saya bahagia karena aku adalah dia, dia adalah aku. Nah, akhirnya apa? Itu disebut aku bersama. Akunya Pak Rocky Gerung, aku juga. Akunya Pak Kiai Habib HRS Habib Rizik Syihab, aku juga. Pak Jokowi, aku juga. Aku. Tapi bukan aku pribadi, aku bersama. Saat kita masuk kepada aku bersama, orang menjadi netral. Orang tidak pro sana pro sini, maka dia akan berbahagia. Akan berbahagia hidupnya. Karena dia menggunakan aku kenyataan esa, satu-satunya kenyataan. Saya harus berpikir benar bahwa semua yang saya lihat, yang saya saksikan adalah bukan kenyataan apa-apa, tapi yang melihat dan yang menyaksikan itulah kenyataan. Nah, ini cara berpikir benar. Cara berpikir seperti ini, orang akan hidupnya bahagia, dia tidak akan marah, tidak akan sakit hati kepada siapapun, dia akan bahagia melihat segala peristiwa yang lucu-lucu di dunia ini, sehingga rakyat biasa seperti Pak Rocky Gerung yang intelek berani-beraninya mengatakan presiden kita ini presiden dungu. Kenapa dia berani? Karena dia orang ahli filsafat dunia yang ngerti tentang ilmu filsafat, pandai debat, sehingga berani mengatakan Pak Presiden Jokowi dungu. Kalau seperti saya mengatakan, bisa saya ditangkap polisi karena saya mengatakan dungu itu orang yang nggak ngerti filsafat kayak Rocky Gerung ya. Sehingga saya nggak berani mengatakan Pak Jokowi dungu ya kan. Tapi kalau Rocky Gerung berani aja mengatakan Pak Rocky Gerung atau Pak Jokowi dungu. Kenapa berani? Karena dia ada ilmunya untuk mengatakan orang dungu. Saya kan nggak ada ilmunya, tapi saya ada lebih ilmu saya lebih tinggi dari Pak Rocky Gerung. Karena Pak Rocky Gerung itu aku juga masalahnya, ya kan?
Nah, makanya aku bersama inilah yang mengakibatkan orang itu menjadi netral. Apabila orang menjadi netral, dia akan bahagia, lawan dari sengsara. Karena itulah aku kenyataan Esa, satu-satunya kenyataan, tidak ada kenyataan yang lain lagi. Maka orang ini akan menjadi memahami yang Maha Esa. Karena dia telah menjadi aku kenyataan Esa, maka dia akan memahami yang Maha Esa yang sebenarnya. Demikian gambaran daripada bahagia dan sengsara saya sampaikan. Semoga Anda mengikuti aku kenyataan Esa, bukan aku pribadi. Karena aku pribadi adalah sengsara, sedangkan aku kenyataan Esa adalah bahagia. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan ini. Mungkin agak rumit, saya masukkan ke politik sedikit-sedikit agar kalian paham cara pandang seseorang yang waliullah seperti itu. Cara memandang dunia ini, seorang waliullah dia menggunakan aku bersama untuk memandang, cara memandang dunia ini dengan pandangan yang netral. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.